Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan pengujian berorientasi objek pada GoFood. Di sini pada kelompok 2 ini ada nama mulai dari William Putra Wibo, Denis Petrus Tania, Zalki A. Revansyah, dan Dinar Skifasya saya sendiri. Untuk materinya bisa dijelaskan langsung pada. Oke, masuk ke slide berikutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam memesan makanan. GoFood menjadi salah satu layanan yang menghubungkan pelanggan, restoran, dan driver dalam satu sistem hingga proses pemesanan, pembayaran, hingga pengantaran dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Karena melibatkan banyak proses yang saling berkaitan, diperlukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan terjadinya kesalahan saat digunakan. Karakteristik sistem GoFood. Yang pertama, mengintegrasikan pelanggan, restoran, dan driver dalam satu platform. Kemudian mendukung proses pemesanan makanan secara online, yang kemudian menyediakan berbagai metode pembayaran. Poin yang terakhir, menampilkan status pesanan secara real time, hingga pesanan dapat diterima pelanggan. Kemudian ada tujuan pengujian. Tujuan pengujiannya yang pertama, memastikan setiap fitur berfungsi sesuai rancangan. Yang kedua, menguji interaksi antar kelas dalam sistem berorientasi objek. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan sebelum aplikasi digunakan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas, keandalan, dan kestabilan sistem. Masuk ke slide selanjutnya, studi kasus sistem GoFood. GoFood merupakan layanan pemesanan makanan berbasis aplikasi yang menghubungkan pelanggan, restoran, dan driver dalam satu sistem terintegrasi. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat memilih restoran, memesan menu, melakukan pembayaran, serta memantau status pemesanannya hingga makanan diterima oleh pelanggan. Setiap proses saling berkaitan sehingga sistem harus mampu mengelola data dan komunikasi antar objek secara akurat agar layanan dapat berjalan dengan baik. Komponen utama pada sistem. Yang pertama ada pelanggan, berperan sebagai pengguna aplikasi yang melakukan login, memilih restoran, memesan makanan, melakukan pembayaran, dan memantau status pemesanan. Yang kedua, ada restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menyiapkan makanan, serta memperbarui status pemesanan sebelum diserahkan kepada driver. Kemudian yang ketiga ada drivernya itu sendiri. Tugas driver adalah menerima tugas pengantaran dari sistem, mengambil pesanan, dan mengantarkan makanan hingga diterima pelanggan. Tujuan sistem adalah mempermudah proses pemesanan makanan secara online. Yang kedua, mempercepat proses transaksi dan pengiriman. Poin ketiga, memberikan informasi status pesanan secara real time. Yang keempat, meningkatkan efisiensi layanan bagi pelanggan restoran dan driver. Masuk pada slide selanjutnya, kita masuk ke alur sistem GoFood. Proses bisnis pada sistem GoFood dimulai ketika pelanggan melakukan login ke aplikasi. Setelah berhasil masuk, pelanggan memilih restoran dan menu yang diinginkan. Kemudian melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Jika pembayaran berhasil, pesanan diteruskan kepada restoran untuk diproses. Selanjutnya, sistem akan mencari driver yang tersedia untuk mengambil dan mengantarkan pesanan hingga diterima oleh pelanggan. Selama proses berlangsung, status pesanan akan diperbarui secara real time, sehingga pelanggan dapat memantau perkembangan pesanannya. Alur tahapan prosesnya, yang pertama adalah login ke aplikasi, kedua memilih restoran, ketiga memilih menu makanan, yang keempat menghitung total pembayaran, lima memilih metode pembayaran, enam pembayaran berhasil, tujuh restoran menerima dan proses pemesanan, yang kedelapan sistem mencari driver, sembilan driver mengambil makanan tersebut, sepuluh driver mengantarkan pesanan, yang sebelas selesai. Hasil yang diharapkan adalah poin pertama, pesanan berhasil diproses sesuai alur. Yang kedua, informasi status diperbarui secara real time. Terakhir, makanan diterima pelanggan dengan aman dan tepat waktu. Masuk ke identifikasi kelas. Dalam pendekatan Object Oriented Programming atau OOP, sistem dibangun dari beberapa kelas yang memiliki atribut metode dan tanggung jawab masing-masing. Pada sistem GoFood, terdapat 5 kelas utama yang saling berinteraksi untuk mendukung seluruh proses pemesanan makanan. Mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga berhasil diterima. Pembagian kelas ini membuat sistem lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mempermudah proses pengembangan di masa mendatang. Di sini ada kelasnya. Kelas pertama ada pelanggan. Fungsi utama dari pelanggan adalah memesan makanan dan melakukan pembayaran. Kemudian kelas kedua ada restoran. Fungsi utama restoran mengelola menu dan memperoleh pesanan. Kemudian ada menunya itu sendiri, yaitu tugasnya dalam menyimpan informasi makanan yang tersedia,
Kemudian ada pesanan, mengelola transaksi dan status pemesanan. Kemudian ada driver, mengambil dan mengantarkan pesanan. Kelima kelas tersebut saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan yang mendukung seluruh proses pemesanan makanan pada GoFood. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zilki. Oke, selamat sore semua. Lanjutkan saya. Di sini ada tabel yaitu kelas, yaitu pelanggan, yaitu responsibility, ada login, memilih restoran, memilih menu, membuat pesanan dan melakukan pembayaran. Ada juga kolaborator, restoran, menu, pesanan. Juga restoran di bawah menampilkan menu, menerima pesanan serta proses pesanan dan juga menu pesanan dan juga menu, ada juga menyimpan informasi menu, mengelola harga dan memperbarui stok dan juga restoran pesanan. Dan juga ada mengelola transaksi, menghitung total, pembayaran, dan memperbarui status pesanan. Pelanggan restoran driver. Dan juga menerima, mengambil, dan mengantarkan pesanan kepada pelanggan, pesanan restoran pelanggan. Dan juga setelah kelas berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun CRC atau Class Responsibility Collaborator atau CARD. CRC card digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab responsibility setiap kelas serta hubungan kerja kolaborator antar kelas dalam menjalankan proses bisnis pada sistem GoFood. Dengan pendekatan ini, pembagian tugas menjadi lebih jelas sehingga setiap kelas hanya menangani fungsi setiap perannya. Lanjut. Dan juga ada analisis kebenaran dan konsistensi model. Analisis model setelah identifikasi kelas dan penyusun CRC card dilakukan analisis untuk memastikan model yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan sistem. Analisis ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian atribut, metode, serta hubungan antar kelas agar seluruh proses bisnis pada sistem GoFood dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip pemrograman berorientasi objek. Hasil analisis atribut pada setiap kelas telah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan sistem. Metode yang dimiliki setiap kelas telah mendukung tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hubungan antar kelas telah menggambarkan alur proses bisnis GoFood secara logis. Pembagian tanggung jawab sudah jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Kolaborasi antar kelas berjalan dengan baik dalam mendukung proses pemesanan hingga pengantaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Selki Arevansa. Pengujian kelas teks. Setelah model sistem selesai dirancang dan dianalisis, dilakukan pengujian terhadap setiap kelas untuk memastikan seluruh metode dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Pengujian difokuskan pada kelas pelanggan, pesan, dan driver, karena ketiga kelas tersebut memiliki peran utama dalam proses pemesanan makanan pada sistem GoFood. Objek yang diuji: kelas pelanggan, login pengguna, memiliki restoran, membuat pesanan. Kelas pemesan, menghitung total pembayaran, menyimpan data pesanan, memperbarui status pesan, membatalkan pesan. Kelas driver, menerima pesanan, mengantarkan pesanan. Selanjutnya. Pengujian lanjutan. Selain penguji terhadap setiap kelas, dilakukan pula pengujian lanjutan untuk memastikan sistem maupun menangani kondisi kesalahan, menjalankan alur bisnis secara menyeluruh, serta menjaga komunikasi antara kelas tetap berjalan dengan baik. Pengujian ini bertujuan memastikan sistem GoFood tetap stabil, baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi kesalahan selama proses pemesanan. Volume based testing. Pengujian dilakukan dengan memberikan kondisi yang berpotensi menyebabkan kesalahan seperti login gagal, menu tidak tersedia, pembayaran gagal, driver tidak tersedia, dan koneksi internet terputus. Hasilnya, sistem mampu memberikan respon yang sesuai tanpa menghentikan proses secara keseluruhan.
Poin yang ketiga, ada skenario based testing. Pengujian dilakukan berdasarkan skenario penggunaan nyata, mulai dari pelanggan melakukan login hingga pesanan berhasil diterima. Selain kondisi normal, sistem juga diuji pada skenario ketika driver belum tersedia dan tetap mampu menyimpan pesanan serta menampilkan status menunggu driver. Poin yang terakhir adalah integrasi antar kelas. Pengujian integrasi memastikan komunikasi secara antar pelanggan, restoran, menu pesanan, dan driver berjalan sesuai alur bisnis. Hasil pengujian menunjukkan seluruh kelas dapat saling bertukar data dan mendukung proses pemesanan hingga pengantaran tanpa kendala. Next slide. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem GoFood berhasil menerapkan konsep object-oriented testing dengan baik. Seluruh kelas yang terdiri dari pelanggan, restoran, menu, pesanan, dan driver telah menjalankan fungsi sesuai dengan tanggung jawab serta mampu berkolaborasi dalam mendukung proses pemesanan makanan. Hasil pengujian kelas, fault-based, skenario-based, dan integrasi menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan alur bisnis yang dirancang. Secara keseluruhan, pengujian membuktikan bahwa sistem GoFood memiliki model yang terstruktur, komunikasi antar kelas yang baik, serta mampu menangani berbagai kondisi yang terjadi selama proses transaksi. Dengan seluruh tes case memperoleh status pas. Sistem dinilai telah memenuhi prinsip dasar pemrograman berorientasi objek dan layak dijadikan dasar untuk pengembangan fitur maupun proses pengujian pada tahap berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.